Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah ta'ala peruntukan kepada kita. Dan tentunya segala kebaikan, segala kebahagiaan, segala kenikmatan adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah ta'ala jelaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang kalian miliki berupa kebaikan, kenikmatan, maka ketahuilah pada hakikatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirnya kita di sini, sampainya kita di tempat yang berkah ini, di Masjid Al-Firdaus. Tentunya hadir di tempat ini memiliki keutamaan, kebaikan, karena tak ubahnya kita hadir di majelis ilmu yang di situ diturunkan ketenangan. Allah Ta'ala berikan rahmatnya, Allah Ta'ala berikan ampunannya, dan kita termasuk orang-orang yang dikenal, disebut di tengah-tengah para penduduk langit, yaitu di tengah-tengah para malaikat. Ini adalah keutamaan, kebaikan yang memang harus kita syukuri. Kita hadir dalam keadaan sehat, kita hadir dalam keadaan selamat, dan kita tentunya hadir di sini dalam keadaan memiliki kebaikan Islam, kebaikan iman. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Oleh karenanya tidak semestinya kita dalam keadaan lalai melupakan kebaikan, kenikmatan yang telah banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya dengan lisan kita mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, dan juga ada tekad keinginan kita untuk memperbagus kualitas penghambaan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tentunya Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan kita sehingga kita bisa bertatap muka, duduk bersama di tempat yang berkah ini. Apalagi nantinya alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala nantinya diberikan, disalurkan santunan, dan tentunya ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah ini saya akan menyampaikan sedikit kajian yang bertemakan setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Dan tentunya tema ini saya ambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda,
kullu ma'rufin sadaqah, setiap perihal yang sifatnya baik adalah bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap hal yang bersifat kebaikan, sadaqatun, adalah bernilai sedekah. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kenabian yang beliau miliki. Di antara kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki adalah mengucapkan suatu ucapan di mana ucapan tersebut adalah ucapan yang ringkas tetapi maknanya syarat, artinya syarat dengan makna, memiliki makna yang sangat dalam. Ucapan yang sedikit tetapi memiliki makna yang banyak. Ini diantara kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kenabian beliau. Dan di antara apa yang beliau sampaikan adalah tadi, beliau mengatakan kullu ma'rufin, setiap atau segala kebaikan, di segala sesuatu yang sifatnya baik, segala sesuatu yang sifatnya baik adalah bernilai sedekah, bernilai sedekah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah badlul khair, usaha, upaya seseorang untuk memberikan atau melakukan kebaikan, upaya usaha seseorang untuk melakukan dan memberikan kebaikan. Tentunya yang namanya kebaikan tersebut sifatnya meluas. Ya, sifatnya meluas. Kebaikan tersebut ada yang melalui harta, ada juga yang melalui dengan tenaga, pikiran, jasa, atau manfaat yang sampai kepada orang lain. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang namanya sedekah di mata syariat Islam adalah tidak terbatas pada harta. Yang namanya sedekah di mata syariat Islam bukan hanya sebatas harta, tidak demikian, tidak hanya terbatas pada harta, tetapi sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, seluruh perbuatan yang sifatnya baik, ucapan yang sifatnya baik, segala bentuk kebaikan, maka itu bernilai sedekah, bernilai amalan sedekah, juga merupakan sedekah. Kebaikan apapun itu, kebaikan apapun itu, bisa jadi kebaikan tersebut muncul dari lisan seseorang atau kebaikan tersebut muncul dari sikap seseorang, dari perbuatan seseorang, dan setiap kebaikan tersebut bernilai sedekah. Dan maksud bernilai sedekah adalah dituliskan sebagai pahala kebaikan yang nantinya bisa memberatkan timbangan pahala seseorang. Dan ini adalah bentuk kebaikan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyampaikan bahwasanya sedekah ini tidak hanya sebatas pada harta saja. Seseorang bisa bersedekah dengan apa saja yang dia miliki. Entah itu dengan pikiran, entah itu dengan ucapan baik yang dia ucapkan, atau dengan sikap dia, atau dengan perbuatan yang dia lakukan, yang semuanya itu bisa menjadikan kebaikan, kemanfaatan, entah kemanfaatan tersebut kembali kepada dirinya atau kemanfaatan tersebut kembali kepada orang lain, sehingga dia mendapatkan pahala dua, mendapatkan pahala berlipat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil contoh dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih yang dilakukan seseorang itu bernilai sedekah. Ucapan tasbih sebatas mengucapkan subhanallah itu bernilai sedekah, bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Begitu halnya ucapan tahmid. Ketika seseorang mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka ini juga bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Begitu halnya yang namanya ucapan la ilaha illallah bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan ucapan seseorang Allahu Akbar itu juga bernilai sedekah. Bahkan mengajak kebaikan, ajak-ajak kebaikan itu juga bernilai kebaikan. Ngajak atau memberikan motivasi, dorongan atau teguran yang sifatnya positif, entah itu hubungannya kebaikan tersebut kembali kepada keislaman yang dimiliki seseorang atau mungkin hal-hal yang sifatnya duniawi. Dikasih masukan, artinya memberikan masukan, usahanya supaya maju, kan gitu. Atau mungkin supaya dia mendapatkan untung lebih, atau hal-hal yang sifatnya demikian, itu juga bernilai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Mengajak, memerintahkan dalam hal kebaikan itu juga bernilai sedekah. Dan juga wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang, mencegah perbuatan kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Ini diantara kebaikan dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memiliki keinginan berbuat kebaikan. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya sedekah itu cakupannya luas, Bahkan seseorang melakukan kebaikan kepada orang terdekatnya, kepada istrinya, kepada anaknya, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang santun, sikap yang menyenangkan, itu juga semua bernilai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Ya, senyummu kepada saudaramu itu bernilai pahala sedekah, pahala kebaikan. Bahkan ketika seseorang itu menggauli, mendatangi istrinya, itu juga bernilai kebaikan atau sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika engkau mendatangi, menggauli istrimu, itu juga termasuk sedekah. Artinya ya, Islam membuka peluang seseorang untuk bisa berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala mudahkan kepadanya. Kalau memang dia tidak bisa bersedekah langsung dengan apa yang dia miliki, harta yang dia miliki, setidaknya dia bisa melakukan sedekah dengan cara yang lain, entah dengan ucapan yang baik, sikap yang baik, perbuatan yang baik, atau mungkin menjadi perantara kebaikan sehingga sampai kepada orang lain. Dan tentunya semua ini nantinya kemanfaatan tersebut akan kembali kepada orang yang telah mengusahakannya. Semua kebaikan yang kita lakukan, kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan in ahsantum li anfusikum. Segala perbuatan kebaikan nantinya balasan kebaikan kesudahannya akan kembali kepada diri kalian.
Jadi tidak ada kemudian kok ada orang berbuat baik, kebaikan dari perbuatan baik tersebut ya kembali kepada tetangganya. Tidak ada, kembali kepada orang yang melakukannya. Dan semua bisa bernilai kebaikan ketika seseorang mendapati ada di antara saudaranya bermusuhan, berselisih, maka dia mendamaikan, maka itu juga bernilai kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ta'dilu baina tsnaini sadaqah, yang artinya demikian juga jika ada dua orang yang berselisih datang menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pengambil keputusan dan engkau berbuat adil di antara keduanya, maka itu juga bernilai sedekah. Ketika seseorang mengerahkan ya apa yang dia miliki berupa tenaga, tidak punya apa-apa, cuma bisa nulung pakai tenaga, ini juga bernilai sedekah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah. Kata Rasulullah, wa tu'inur rajul, ketika engkau ya menolong orang lain fi dabbatihi, pada tunggangannya. Nolongnya bagaimana? Fatahmiluhu alaiha, dia bawa barang banyak, kamu bantu. Kamu datangi dia, kamu angkat barangnya, kamu naikkan ke tunggangannya, itu juga bernilai sedekah. Au tarfa'u lahu alaiha, atau cuma sekedar apa? Ya, atau cuma sekedar ya tadi dibawakan, atau cuma sekedar ya bantu mengangkat saja, itu semua bernilai sedekah. Yang jelas semua amalan kebaikan tersebut akan dituliskan sebagai kebaikan. Hanya saja yang menjadi catatan adalah ya tujuan dari amalan kebaikan tersebut haruslah ditujukan semata-mata untuk mendapatkan kebaikan akhirat, bukan kebaikan duniawi. Segala usaha, upaya apa yang kita lakukan ini hanya ditujukan tulus semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan ada tujuan maksud lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Segala sesuatu yang sifatnya kebaikan harus ditujukan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang banyak kita hafal. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah nusuku, sembelihanku, ya kehidupanku dan kematianku, ya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala amalan kebaikan tadi harus dibarengi dengan yang namanya keikhlasan. Tidak boleh ada maksud tujuan yang lain. Ya, tujuan maksud yang lain misalnya supaya dikenal sebagai orang yang santun, kan gitu, tutur katanya santun atau sikapnya yang baik. Enggak, bukan demikian. Obsesi tujuan kita akhir adalah kebaikan yang ada pada Allah Ta'ala, bukan yang ada pada makhluk. Ini yang dikatakan dengan tulus, ikhlas. Ini yang disebut dengan apa? Keikhlasan. Kemudian dan setiap kebaikan tadi harus sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di segala kebaikan tadi kita usahakan, kita upayakan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ini kita lakukan dan dua hal ini ada pada amalan tersebut, maka tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Yang perlu difahami juga adalah segala kebaikan meskipun itu adalah hal-hal yang sifatnya mubah, hal-hal yang sifatnya sah-sah saja. Misalnya minum, misalnya duduk, misalnya rebahan atau istirahat. Kalau memang kita niatkan itu untuk menguatkan tubuh kita, untuk memudahkan kita nantinya bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bernilai ibadah. Jadi intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang muslim beralasan untuk tidak beramal. Tidak boleh beralasan bagi seorang muslim untuk apa? Untuk tidak beramal. Ya, i'malu, ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan beramalah kalian. Lah masing-masing kita bisa menilai amalan mana yang Allah Ta'ala mudahkan bagi kita. Ada yang memang Allah Ta'ala mudahkan melalui sholat sunnahnya. Ada yang Allah Ta'ala mudahkan melalui wiridnya. Ada yang Allah Ta'ala mudahkan melalui puasanya. Ada yang Allah Ta'ala mudahkan melalui arahan nasihat baiknya kepada orang lain. Atau ada yang Allah Ta'ala mudahkan karena tenaganya yang diberikan kepada saudaranya yang membutuhkan. Atau hal-hal yang sifatnya kebaikan meluas. Kalau memang itu adalah pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Dan mudah-mudahan amalan kebaikan yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dari ikhwah saudara kita dari MPD sebagai perantara sampainya bantuan, ya, santunan tadi sampai kepada masyarakat, ini juga termasuk keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal mereka, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tuliskan sebagai amalan kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tutup pengajian ini dengan satu nasihat, ya. Hendaknya kita berusaha untuk mencari kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan, ihris, semangatlah, giatlah, alama yanfa'uk, pada hal-hal yang sifatnya bermanfaat, yang mana manfaat tadi kembali kepada dirimu. Jadi yang namanya seorang muslim tidak berhenti untuk beramal, terus beramal, dan tidak ada kata selesai, terus beramal. Lihat, pandang mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita kerjakan. Syukur-syukur kemanfaatan kebaikan tersebut imbasnya kembali kepada diri sendiri, juga kembali kepada orang lain, dan ini yang diharapkan dalam Islam. Islam itu mengajarkan penganutnya untuk memberikan manfaat baik kepada diri sendiri juga kepada orang terdekatnya, dan ini diantara bentuk keindahan dan kebaikan Islam. Demikian, barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzam. Jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan bersama kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan. Selanjutnya menginjak pada